Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kakak-kakak dan abang-abang, bertemu kembali di pembelajaran PAI. Yang kali ini kita akan membahas tema yang sangat seru, yaitu tentang pernikahan. Untuk itu, untuk memulai pembelajaran, marilah kita mengucapkan basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, kakak-kakak, abang-abang, kita akan mempelajari materi tentang bab nikah dengan tujuan pembelajaran sebagai berikut. Pembelajaran kita kali ini dengan tema pernikahan, dengan kita melakukan diskusi kelompok. Oke, dengan diskusi kelompok nanti akan Ustazah bagi kalian menjadi 3 kelompok ya, dimana tadi sesuai dengan tujuan pembelajaran kita. Baik, dari diskusi yang telah kalian melakukan diskusi kelompok, kita akan dengarkan presentasi dari teman-teman kalian dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 sebagai berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Annyeonghaseyo. Ni hao. Ohayo. Sawadika. Hari ini kami dari kelompok 1 akan menjelaskan mengenai pengertian hukum rukun dalam bab pernikahan. Kami beranggotakan Naila, Baby, Nafisa, Salsa, Farah, dan Yasmin. Simak penjelasannya. Apa sih nikah itu? Menurut bahasa, nikah artinya menggabungkan atau berkumpul. Secara istilah, nikah artinya diperbolehkannya seorang pria dan wanita melakukan hubungan suami istri. Dengan kata lain, pernikahan adalah ikatan lahir batin seorang pria dan wanita untuk hidup bersama melalui akad dan aturan hukum syariat Islam, mengakibatkan timbulnya hak dan kewajiban di setiap pihak. Dalil nikah yaitu dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya dan dijadikannya di antaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir. Nikah juga memiliki tujuan, di antaranya yang pertama, untuk memperoleh kebahagiaan dan ketenangan hidup atau sakinah. Yang kedua, untuk membina rasa cinta dan kasih sayang. Yang ketiga, untuk memenuhi kebutuhan biologis yang sah dan diridhoi Allah. Yang keempat, melaksanakan perintah Allah dan Rasul-Nya. Yang kelima, untuk memperoleh keturunan yang sah dan diakui oleh negara. Hukum pernikahan. Hukum pernikahan menjadi sunnah jika seseorang mampu dari segi lahir, batin, dan masih sanggup mengendalikan godaan yang menjurus ke perzinahan. Hukum pernikahan menjadi wajib apabila seseorang itu mampu untuk menikah dari segi lahir dan batin, tetapi jika seseorang itu tidak menikah, dia khawatir terjerumus ke perzinahan. Seseorang dihukumi mubah apabila faktor-faktor yang mengharuskan maupun menghalangi terlaksananya pernikahan tidak ada pada diri seseorang tersebut. Seseorang dihukumi makruh jika orang yang akan nikah hanya mampu dalam keinginan atau hasrat, tapi dia hanya punya modal untuk nikah tanpa adanya modal nikah. Nikah dihukumi haram jika seseorang yang ingin menikah mempunyai niat buruk seperti menyakiti perempuan.
Cara memilih pasangan menurut Islam. Hadis riwayat Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, wanita itu dinikahi karena 4 hal: karena hartanya, karena keturunannya, karena kecantikannya, dan karena agamanya. Maka pilihlah karena agamanya, niscaya kamu akan beruntung. Hadis riwayat Bukhari. Dari semua tuntunan Nabi Muhammad dari keempat itu untuk memilih agamanya, karena dari agama kebahagiaan akan terwujud ketika agamanya kuat dan pasangan suami atau istri akan taat kepada Allah dan dapat memelihara dirinya. Apa saja rukun pernikahan dan syaratnya? Yang pertama, calon suami. Calon suami harus laki-laki, tidak haram untuk dinikahi, tidak terpaksa, identitasnya jelas, dan sedang tidak melakukan ihram. Yang kedua, calon istri. Calon istri harus perempuan, tidak haram untuk dinikahi, tidak terpaksa, identitasnya jelas, dan tidak sedang melakukan ihram atau dalam masa iddah. Yang ketiga, wali. Seorang wali harus Islam, balik, berakal sehat, merdeka atau bukan seorang budak, laki-laki, dan adil. Urutan wali adalah bapak, kakek, saudara laki-laki sekandung, saudara laki-laki sebapak, saudara laki-laki seibu, anak laki-laki dari saudara seayah, anak laki-laki dari saudara kandung, anak laki-laki dari saudara seibu, paman, dan anak laki-laki paman. Bagi perempuan yang tidak memiliki wali, misalnya wali sudah meninggal, maka walinya adalah pemimpin di daerah tersebut. Jika di Indonesia adalah dari pegawai kantor urusan agama, KUA. Dua orang saksi. Dua orang saksi harus Islam, balik, berakal, sehat, merdeka atau bukan seorang budak, laki-laki, dan adil. Ijab qabul. Ijab qabul dilaksanakan dalam keadaan bersambung, artinya di antara pelafalan ijab dengan qabul atau penerimaan tidak berselang lama. Tidak ditambahi dengan keterangan jangka waktu tertentu, misalnya saya terima nikah si fulanah dalam waktu sebulan. Ijab dan qabul menggunakan kalimat nikah, tazwij atau turunannya yang semakna. Ijab dan qabul boleh menggunakan bahasa selain bahasa Arab. Sekian penjelasan mengenai bab pernikahan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang bab pernikahan. Nah, di sini poin yang pertama adalah berikut orang-orang yang tidak boleh dinikahi. Yang pertama ada ibu, 2 anak perempuan, ketiga saudara perempuan, kakak atau adik perempuan, 4 saudara perempuan ayah, 5 saudara perempuan ibu, 6 anak perempuan dari saudara laki-laki, 7 anak perempuan dari saudara perempuanmu, 8 para ibu yang telah menyusui, 9 saudara perempuan sepersusuan, 10 mertua, 11 anak tiri perempuan dari istri, 12 menantu, 13 perempuan kakak beradik dalam satu pernikahan. Kemudian ada resepsi pernikahan. Yang pertama, resepsi adalah pertemuan yang diselenggarakan secara resmi. Biasanya penyelenggara memberi surat undangan. Tempat resepsi dihias indah dan dipenuhi dengan aneka makanan dan minuman istimewa. Dalam Islam, resepsi kerap disebut walimah.
Walimatul urs atau resepsi pernikahan merupakan hal yang dianjurkan syariat bagi pasangan suami istri yang telah melakukan akad nikah. Jumhur ulama mengatakan bahwa hukumnya sunnah mukaddah, sunnah yang sangat dianjurkan. Adapun tujuan diadakan walimah sendiri yaitu mengumumkan pernikahan kepada khalayak, bersyukur atas nikmat pernikahan dan berbagi kebahagiaan kepada para tamu undangan. Pernikahan yang tidak sah. Pernikahan yang tidak sah, yang pertama adalah pernikahan syigar. Pelarangan pernikahan syigar didasari pada riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu berikut ini. Hadis riwayat Muslim mengatakan, nikah syigar itu adalah seorang laki-laki mengatakan kepada laki-laki lain, nikahkan aku dengan putrimu, maka aku akan menikahkan kamu dengan putriku, atau nikahkan aku dengan saudara perempuanmu, maka aku akan menikahkan kamu dengan saudara perempuanku. Hadis riwayat Muslim. Kemudian pernikahan yang tidak sah yang kedua adalah nikah mut'ah. Nikah mut'ah adalah pernikahan kontrak atau nikah dengan batasan waktu tertentu. Di kalangan mayoritas ulama mazhab, nikah mut'ah dilarang dalam Islam. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata Rasulullah SAW melarang nikah mut'ah dan juga daging keledai peliharaan pada masa perang Khabir. Kemudian yang ketiga ada dilarang menikahi perempuan yang sedang dalam masa iddah atau seorang istri yang baru saja ditinggal suaminya, entah itu karena cerai atau meninggal, harus melewati masa iddah. Masa iddah menyesuaikan alasan perpisahan dan kondisi si istri. Yang keempat, nikah muhalil, merujuk setelah talak 3. Jika seorang istri sudah ditalak 3 oleh suaminya, sang suami diharamkan untuk kembali lagi kepada istrinya itu. Sesuai dengan firman Allah surat Al-Baqarah ayat 230. Jika suami telah mentalaknya, sesudah dijatuhkan talak yang kedua, maka perempuan itu tidaklah lagi halal baginya, hingga ia menikahi laki-laki lain. Yang kelima, pernikahan yang dilakukan atas pinangan orang lain. Contoh kasusnya ialah A meminang B, namun yang kemudian menikah dengan B adalah si C. Yang keenam, menikah dengan orang yang sedang ihram termasuk dilarang. Orang ihram adalah orang yang sedang menunaikan ibadah haji atau umroh atau keduanya. Hendaklah dilakukan usai menyelesaikan ibadah haji atau umroh. Sabda Rasulullah SAW mengenai hal ini. Seseorang yang sedang berihram tidak boleh menikah dan tidak boleh dinikahkan dan tidak boleh meminang. Hadis riwayat Abu Daud, Ibnu Majah, dan At-Tirmizi. 7. Pernikahan poliandri juga termasuk pernikahan yang dilarang. Islam membolehkan poligami, tapi poliandri atau lebih dari satu suami tidak. Poliandri haram hukumnya sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Dalil Al-Quran, dan diharamkan juga kamu mengawini wanita yang bersuami kecuali budak-budak yang kamu miliki. An-Nisa 24. 8. Nikah tahlil, yaitu pernikahan seorang laki-laki, sebut saja B, dengan perempuan yang sudah ditalak 3 oleh suami sebelumnya, sebut saja A, kemudian B mentalaknya sengaja agar perempuan itu bisa menikah lagi dengan A setelah masa iddah perempuan itu selesai. Pernikahan ini termasuk jenis pernikahan yang dilarang dalam Islam dan masuk dalam perbuatan dosa besar. 9. Dilarang menikahi perempuan yang telah menerima pinangan orang lain. Praktik pernikahan ini menjadi haram apabila si perempuan sudah menerima pinangan yang pertama. Namun, jika pinangan pertamanya sudah mengizinkan, maka pernikahan itu boleh saja dilakukan. Jika Anda menemukan seorang yang akan melakukan praktik pernikahan seperti di atas, ada baiknya segera mengingatkan orang tersebut agar tidak melakukan kesalahan. Mahar adalah salah satu komponen penting dalam prosesi pernikahan. Dalam Islam, mahar pernikahan juga disebut dengan sodak. Sedangkan di Indonesia sendiri biasa juga disebut dengan mas kawin. Mahar harus dipertimbangkan dari awal dan dipilih sesuai kemampuan dari pihak calon pengantin pria. Mahar juga tidak boleh didapatkan dan diberikan secara sembarangan. Mahar merupakan suatu hal sakral dan dimiliki arti penting sebelum pria meminang wanita. Dalil mengenai mahar bisa ditemukan dalam surat An-Nisa ayat 4 yang menyatakan, berikanlah mas kawin atau mahar kepada wanita yang kamu nikahi, sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Mahar hanyalah milik istri, artinya orang lain termasuk suaminya tidak berhak menggunakan mahar tersebut. Merujuk kepada surat An-Nisa ayat 20, bila mahar digunakan oleh suami, hal itu dapat menjadi dusta dan dosa.
Contoh mas kawin yang bisa diberikan, yang pertama uang, yang kedua emas, yang ketiga alat sholat. Mahar yang tidak diperbolehkan, yang pertama sesuatu yang memberatkan calon mempelai pria, sesuatu yang tidak bernilai, dan sesuatu yang haram. Kewajiban suami kepada istri. Kewajiban suami kepada istri adalah mempergaulinya secara ma'ruf, memberinya nafkah lahir dan batin, mendidik istri dan menjaga kehormatan istri dan keluarga. Adapun kewajiban istri kepada suami adalah taat kepada suami, menjaga amanat sebagai istri atau ibu dari anak-anak, Rabbatul al-bait atau manajer rumah tangga, menjaga kehormatan dan harta suami dan meminta izin kepada suami ketika hendak bepergian dan puasa sunnah. Selanjutnya adalah kewajiban bersama suami istri, yakni menjaga iman dan meningkatkan ketakwaan, menjaga agar senantiasa taat kepada Allah yang diwujudkan dalam sikap menjadikan syariat Islam sebagai tolak ukur pembuatan dalam semua aspek kehidupan, seperti beribadah bersama, menjaga makanan dan meminum agar halal, selalu menutup aurat dan mendidik anak agar menjadi anak yang soleh. Hey kakak-kakak dan abang-abang solih-solihah, kali ini kalian sudah mendengarkan diskusi dengan baik, sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan juga di kolom komentar yang tadi sudah kita bahas. Kemudian kakak-kakak dan abang-abang bisa melanjutkan untuk mengisi soal yang akan Ustazah berikan berikut ini. Baik kakak-kakak dan abang-abang solih-solihah, yang kali ini kita berada di akhir pembelajaran, yang dimana dari akhir pembelajaran ini akan kita bisa maksimalkan, implementasikan dalam pembelajaran pengetahuan kita tentang ilmu pernikahan yang mudah-mudahan nanti ke depannya akan membawa kemaslahatan, kemanfaatan buat kita semua. Demikian juga bagaimana kalian mampu memberikan pembelajaran, memberikan motivasi kepada orang lain yang sesuai dengan kemampuan yang kalian miliki. Adapun untuk menutup pembelajaran kita kali ini, marilah kita bersama-sama dengan melafazkan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin, dan kita lanjutkan dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di pembelajaran berikutnya.